pada waktu insya Allah kurang lebih jam 1.30 saya bermimpi. Ini bukan buatan, demi Allah, bahwa saya betul-betul bermimpi. Mimpi apa? Saya bermimpi bersalat, bermakmum kepada almarhum Bapak Haji Dadang Wigiarto SH. Dalam mimpi itu, salatnya yang dikerjakan adalah salat subuh. Panjang ceritanya. Nah, masalah mimpi itu. Setelah Bapak Dadang almarhum itu menjadi imam, saya jadi makmumnya. Saya ada di sebelah kanannya almarhum. Di sebelah kirinya Ibu Dadang, Ibu Haja Umi Kulsum. Setelah wirid biasa, subhanallah, alhamdulillah, sudah selesai, lalu doa. Setelah doa, itu Pak Dadang yang biasa menghadap ke sebelah barat, putar arah, menghadap ke sebelah saya. Lalu saya angkat bicara. Saya lupa bahwa Pak Dadang itu wafat. Saya lupa. Seingat saya, Pak Dadang itu masih hidup. Sudah, Pak Dadang, apa Pak Haji? Saya melihat wajah sampean kok tambah bersinar, tambah segar. Apa rahasianya? Lalu Pak Dadang senyum-senyum. Ada-ada saja Pak Haji ini. Dan enggak. Saya kan ingin juga, ingin segar, ingin bersinar seperti sampean. Ya biasa. Loh, biasanya itu apa? Biasanya itu apa? Lalu Pak Dadang, ya biasa, selain saya menjalankan salatnya 5 waktu, saya menjalankan dzikir yang telah dibaiat oleh Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Sufianto Al-Arifin. Itu saya belum pernah berhenti. Pada waktu tidur saya tidak jalan. Saya tanyakan kepada Hadratus Syekh, saya kalau berdiri boleh? Boleh. Itu jawabnya Hadratus Syekh. Jadi saya walaupun di kantor, ya saya sampai dikatakan bermacam-macam lah oleh teman-teman saya itu. Dikatakan macam-macam, ada yang menghina, ada yang pro dengan saya. Jadi saya menjalankan dzikir. Lalu saya bertanya, Pak Dadang, selain dzikir, salat ya saya ngamalkan, dzikir saya ngamalkan, ya salawat naria, iya sudah ngamalkan saya. Haji yang berapa? Saya mengamalkan biasa, dicicil dalam 1 minggu itu 4.444. Itu berkelompok? Enggak, saya sendirian. Selain itu Pak Dadang, karena yang dijawab oleh Pak Dadang masalah salat, masalah dzikir, masalah salawat naria, itu sama saya mengamalkan. Lainnya itu ya ada Pak Haji, itu tapi tidak bisa ditulis. Ya Pak Dadang, kalau tak bisa ditulis apa panjang? Enggak, sesungguhnya pendek. Pak Haji sudah punya. Karena saya tidak mondok, hanya saya diaku santrinya. Nah, saya kan telatin saya. Apa Pak Dadang? Itu setelah salat, dari wiritan yang biasa itu dilaksanakan, di subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sudah selesai. Itu jangan sampai lupa. Apa? Itu Haji. Rabbih yina syakirin wa tawaffana muslimin nub'af minal aminin fi zumratis sabiqin. Oh, itu dibaca 1 kali, paling tidak, paling apes. Kalau banyak, lebih banyak, lebih bagus. Paling apes. Nah, itu dalam mimpi itu seperti itulah anuna kejadiannya. Lalu saya tanya, Pak Dadang,
ini sudah salat subuh. Iya sudah. Karena salat katanya Hadrat Syekh yang paling sulit, banyak rintangannya itu subuh. Sehingga katanya Hadrat Syekh, siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka oleh Allah diberi pahala seperti salat semalam suntuk. Seperti salat malam semalam suntuk. Kalau salat subuh berjamaah. Jadi saya usahakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan salat saya dengan Pak Haji ini diterima. Ya. Lalu bangun. Pas ngiding dan oleh. Minggu jam 1:30. Ini ya. Nah, masalah kelebihan kejadian-kejadian yang sering Pak Dadang kan. Saya Pak Haji pada waktu rapat di Mojokerto. Ya, rapat Bupati se-Jawa Timur, tempatnya di Mojokerto. Dihadiri oleh gubernur. Rapat di sana dimulai, itu hujan lebat dan angin, sampai gubernur itu, ini bagaimana ya rapat dimulai? Ya dimulai saja. Lalu ada teman saya, wakilnya Bupati Mojokerto itu Bu, Pak Dadang itu santrinya Ki Sufyan, itu bisa nyarang. Lalu Pak Dadang, sampean dari Situbondo? Iya. Bisa nyarang? Nggak bisa. Nah itu katanya wakil bupati, sampean bisa katanya. Saya belum pernah nyarang hujan Bu. Ya Pak, kalau belum pernah, mari sekarang saya mohon tolong pada Pak Dadang. Jadi Pak Dadang supaya mohon pada Allah, bagaimana caranya terserah sampean. Karena sampean itu santrinya Ki Sufyan, dia agar hujan ini reda dan angin ini reda juga. Lalu saya keluar dari pendopo, saya nangis. Saya hujan apa kopo katanya. Lalu bagaimana? Saya hadap ke barat. Ya Allah, saya mohon kepada Allah, ya Allah, ya Nabi Muhammad, ya Kiai Sufyan, kalau sampeyan mengaku bahwa saya sebagai santrinya, pada saat ini saya ada kepentingan, mohonkan Ki Sufyan kepada Allah supaya angin ini dan hujan ini reda. Mohon, saya nangis sampai saya basah semua, pakaian saya basah. Saya dari pendopo itu keluar, nangis saya pedo bagi Sufyan. Kalau saya betul-betul oleh Kiai dianggap sebagai santrinya, mohonkan kepada Allah. Saya tidak bisa mohonkan kepada Allah bagaimana angin dan hujan ini supaya reda. Saya nangis. Langsung begitu saya menurunkan tangan, angin dan hujan itu reda. Saya naik lagi ke pendopo. Itu mulai saat itu semua bupati se-Jawa Timur sungkan pada saya. Jadi Ki Sufyan itu betul-betul walinya Allah. Betul-betul saya sudah yakin, yakinnya walinya Allah. Oleh karena itu, setiap saya mau rapat, saya pasti suat ke Ki Sufyan. Setelah Ki Sufyan wafat, saya pasti suan ke Ki Seki. Saya dari Jumatan itu, dari masjid kan tidak langsung pulang. Saya pasti saya anggap wajib untuk suan. Saya bilang pada Seki, saya besok pagi akan rapat ke Seki. Materi Kiai akan saya sampaikan. Jadi materi yang saya sampaikan itu, iya saya sering mendengar di tiap hari, malah aktif mendengarkan di. Saya dengar sampean dihujat ini itu macam-macam. Kalau saya pada saya jadi bupati, patah porong saya. Pas ada kelihatan.
Bupati sekarang dengan dahulu lain Pak Haji. Apa lainnya? Kan Pak Dadang sebagai kepala daerah kan punya kekuasaan mutlak. Kalau dahulu bupati bicara itu DPR diam 1000 kata. Kalau sekarang saya bicara belum selesai, itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk menangkal pidato saya. Karena apa? Ya karena ya sudah musimnya bahwa DPR sekarang bicara. Jadi sehingga apa yang saya sampaikan, materi yang dari beliau, dari Ki Supyan, dari Ki Zeki, dari Ki Khalil, itu tidak berjalan 100%. Hanya berjalan 60%. Kenapa? Setelah saya menyampaikan, banyak sanggahan-sanggahan. Apa diantaranya? Seperti saya pada waktu Gus Ki Supyan itu kan masih ada Swarkena. Sampaikan Pak Dadang kepada DPR bahwa semua kegiatan baik di kantor, baik di sekolah dari SD, SMP, SMA, sebelum kegiatan dimulai sampaikan salawat nariyah dahulu, paling sedikit tiga kali. Iya Kiai, saya sampaikan di forum rapat di DPR. Oh, ada salah seorang camat yang usul. Apa hubungannya salawat nariyah dengan pemerintahan? Saya tertawa, enggak ngomong, saya padung ke Ki Supyan. Ini Ki Supyan, saya mempunyai keinginan. Saya jawab, ya, apa? Sampean tidak setuju. Oh iya, apa hubungannya? Saya tanya, sebelum saya menjawab, saya tanya. Salawat nariyah itu menurut sampean apa baik apa jelek? Tak jawab. Karena jawab, saya jawab sendiri. Menurut saya, salawat nariyah itu baik. Karena baik, saya sampaikan. Mungkin kebaikan gunanya, barakahnya ini akan berguna pada seluruh rakyat Situbondo. Jadi camat yang bertanya pada saya itu tidak menjawab apa baik, apa jelek. Saya tanya gitu, dia tidak menjawab. Ini kan anjuran bagi mereka yang menganggap salawat nariyah baik. Ya, mari bersama-sama amalkan. Bagi mereka yang menganggap salawat nariyah itu jelek, ya silakan. Kok tidak ada dasar hukum? Tidak dihukum, tidak ada hukum. Itu tertawa semua, anggota DPR tertawa. Di antaranya, saya yakin, saya berani. Seumpama saya, kalau salawatnya itu salah, jadi saya disuruh berhenti karena salawat nariyah, saya berhenti. Saya tidak ada keinginan kok. Tak ada keinginan untuk jadi bupati. Mengapa? Saya kan biasa di pengacara. Hanya oleh Ki Supyan itu dikehendaki. Saya bukan mohon kepada Ki Supyan. Mohon Ki Supyan, saya ingin jadi. Enggak. Hanya Ki Supyan itu mempunyai keinginan. Apa dasarnya? Kurang tahu. Lalu Pak Dadang sampai calon bupati. Maaf Kiai, saya tidak punya apa. Loh, masalah kalau saya nyuruh sampean, sudah semuanya tanggung saya. Jawabnya Ki Supyan. Selain itu Kiai, saya ilmu yang mana itu? Tidak punya ilmu. Sedangkan saya itu pengacara. Ya sampean mau. Ya kalau Kiai ya mudah-mudahan akan bersama dengan ridha Allah. Saya mohon sambung doa pada Kiai. Itu yang pertama, yang periode pertama. Ini. Jadi saya